Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan PLS secara daring yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli 2020. Anak-anakku yang Ibu cintai serta banggakan, Ibu ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Patrol. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Patrol. Dan tidak lupa Ibu ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua siswa yang telah mempercayai kepada kami dalam hal pendidikan ke SMK Negeri 1 Patrol. Kali ini Ibu akan memperkenalkan kurikulum pada saat penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah khususnya di sini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menginstruksikan bahwa pembelajaran di Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara BDR. Apa itu BDR? BDR adalah belajar dari rumah atau biasa kita sebut dengan daring dalam jaringan, atau ada istilah lain yaitu pendidikan jarak jauh. Sehingga anak-anakku tidak kehilangan kesempatan untuk pembelajaran. Latar belakang kenapa BDR ini dilaksanakan? Yang pertama, karena adanya pandemi COVID-19 atau untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Itu latar belakang yang menginstruksikan bahwa kita harus belajar di rumah. Tujuan pelaksanaan BDR itu juga terlepas bahwa satu, kami selaku pendidik ingin memberikan pelayanan yang berkualitas selama diberlakukannya belajar dari rumah. Yang kedua, memberikan panduan standar minimal yang jelas kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua pada saat BDR. Sehingga akan terjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, memberikan arahan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan BDR. Yang terakhir adalah memudahkan kegiatan evaluasi BDR bagi Dinas Pendidikan dan pihak berkepentingan dalam melihat efektivitas pembelajaran BDR. Kemudian sarana apa yang bisa dilaksanakan atau yang digunakan pada saat BDR oleh siswa didik kita? Pelaksanaan BDR yang akan digunakan adalah teknologi informasi yang biasa kita hadapi selama ini, seperti WhatsApp, SMS, telepon, FB, dan lain sebagainya. Tetapi khusus untuk pembelajaran BDR di SMK Negeri 1 Patrol, kami akan melakukan dengan aplikasi berupa Google Classroom, LMS atau Learning Management System, dan Zoom. Semua itu kami akan lakukan demi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian kurikulum yang akan kami gunakan di sini adalah kurikulum 2013. Kemudian dengan spektur kurikulum yang digunakan berdasarkan peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2018. Struktur kurikulum yang digunakan peraturan Dirjen nomor 7 tahun 2018. Dan berapa lama kita pembelajaran? Pembelajaran di SMK Negeri 1 Patrol dilaksanakan selama 5 hari. Beban belajarnya per minggunya adalah 48 jam.
dengan durasi belajar per jamnya adalah 45 menit. Karena pelaksananya pada hari-hari biasa atau sebelum pandemi adalah moving class, kami di sini pelaksanaan pembelajaran adalah berupa daring atau belajar di rumah. Kemudian kenapa bisa terlaksana BDR ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Patrol? Ada dasar hukum yang membuat bahwa pelaksanaannya harus dilaksanakan. Yang pertama berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus di sesi 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Kelima, Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Keenam, Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Kep.189 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus di sesi 19 atau COVID-19 di Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Kep.224/Hunkam/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 dan adapun pelaksanaan PSBB di tingkat Provinsi Jawa Barat berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. 8. Surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423/6937 Set.Disdik tanggal 29 Mei 2020 tentang standar operasional prosedur kegiatan layanan pendidikan SMA/SMK/SLB selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. 9. Surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah kalender akademik tahun 2020-2021. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah? Yang pertama adalah peserta didik akan menerima jadwal pembelajaran di rumah. Kemudian nanti pihak tim IT kami akan melaksanakan atau memberikan petunjuk bagaimana cara pelaksanaan daring tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru akan memberikan bahan ajar kepada siswa-siswinya untuk pembelajaran di rumah. Bisa berbentuk modul, bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk penugasan, kemudian kuesioner, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus diperhatikan juga
di dalam hal berkomunikasi tentu harus ada akses internetnya melalui HP, melalui komputer, melalui laptop, sehingga semua anak-anak bisa mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan bahan ajar. Dan tidak lupa juga para peserta didik berada di dalam grup untuk lebih memperlancar komunikasi, dan juga di sana bisa melihat nomor-nomor kontak guru yang barangkali ketika diberikan materi tersebut ada gangguan dalam akses internet. Selanjutnya untuk guru. Dalam pembelajaran atau dalam BDR ini, guru harus membuat program kerja atau istilahnya RPP dalam satu semester. Kenapa dalam satu semester? Karena kita tidak tahu kapan pemerintah akan memberikan sinyal bahwa sekolah siap untuk melaksanakan tatap muka atau offline, atau dengan istilah lain yaitu luring, luar jaringan. Kemudian Bapak Ibu guru akan memberikan materi-materi ajar yang berorientasi kepada HOTS dan literasi. Tentu di sini, anak-anak harus banyak belajar membaca sehingga akan termotivasi untuk terus belajar, tidak mengandalkan pendengaran hanya dari satu arah saja, seperti itu. Kemudian guru juga harus mempersiapkan media pembelajaran multimedia yang tentunya bisa dimengerti oleh siswa dan juga dipahami sendiri secara pembuatannya oleh guru tersebut. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu guru, apabila memang beliau belum menguasai, tim IT kami dari SMK Negeri 1 Patrol siap untuk memandu atau memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu guru akan berikan. Di sini dituntut tentunya Bapak Ibu guru untuk melek iptek, seperti itu. Kemudian model pembelajarannya sesuai dengan K13 itu juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Untuk kegiatan luring untuk sementara ini tidak bisa kita laksanakan sampai menunggu informasi selanjutnya dari pihak yang berwenang, yaitu di sini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk pembelajaran daring tersebut, semua terkait, tidak bisa lepas salah satu, tetapi semua dalam lingkaran sehingga masing-masing bisa berkoordinasi. Untuk pengawas sekolah, dia akan memonitoring pelaksanaan BDR di masing-masing sekolah. Kemudian bagaimana mereka mengevaluasi secara periodik untuk apakah memantau lewat WA, memantau lewat laporan setiap minggu, ataupun setiap bulan. Dan juga pengawas akan mempertanyakan atau meminta kepada pihak sekolah untuk membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan BDR. Keterkaitan BDR tentu tidak lepas dari orang tua. Apa saja yang bisa diberikan orang tua terhadap pembelajaran ini? Yang pertama adalah tentu orang tua harus mengeluarkan kocek, ya, berupa anggaran kuota internet yang tadinya uang tersebut untuk kegiatan yang lain di sekolah, nah ini dialihkan kepada kuota internet. Carilah kuota internet yang memang betul-betul sesuai dengan kantong siswa atau sesuai dengan uang saku siswa. Kemudian orang tua juga diberikan informasi melalui surat edaran, melalui WA group, melalui web sekolah,
Sehingga orang tua tahu kapan pelaksanaan BDR, kemudian kapan jadwal pelaksanaan BDR, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi. Dan apabila orang tua merasa tidak mendapatkan informasi yang lebih baik, bisa menghubungi wali kelas atau waka kurikulum atau warga-warga sekolah yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan BDR. Dan orang tua juga harus mencatat nomor kontak guru dari masing-masing mapel, ataupun yang lebih jelasnya itu melalui nomor kontak wali kelas. Kemudian, sekolah tentu tidak terlepas dari infrastruktur. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh kami, yaitu SMK Negeri 1 Patrol? Yang pertama yaitu adalah alat komunikasi. Apa saja alat komunikasinya? Tentu tidak terlepas dari komputer, laptop, kemudian tadi Google Classroom dan lain sebagainya. Untuk jaringan internet juga di sini kita harus support terhadap kegiatan BDR. Insya Allah karena SMK Negeri 1 Patrol punya jurusan teknik komputer jaringan, tentu tidak masalah buat kami karena kami dibantu oleh orang-orang tim IT yang muda-muda, yang punya potensi banyak, yang punya motivasi banyak, sehingga mendukung setiap langkah apapun demi kebaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Patrol. Kemudian juga infrastrukturnya tadi tidak terlepas dari aplikasi-aplikasi yang tentu harus mereka sampaikan kepada orang tua siswa, kepada siswa maupun kepada Bapak Ibu guru dan pengawas yang semuanya terkait di dalam belajar di rumah tadi atau secara daring. Informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat orang tua, buat siswa, buat warga sekolah, tentunya secara mudah buat dunia pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kemudian akan terjadi perubahan yang cukup signifikan antara peserta didik, guru, sekolah atau manajemen sekolah dan orang tua. Yang sebelum COVID melanda, biasanya kita mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran ini secara luring, luar jaringan. Biasanya mereka datang ke sekolah berbondong-bondong pada pagi hari, kemudian mereka melakukan aktivitas seperti biasanya di kelas, kebersihan, melaksanakan kebersihan, membuang sampah dan lain sebagainya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melaksanakan sholat duha, kemudian literasi, kemudian menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, kemudian baru melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut akan berbalik dengan keadaan pada saat ini, di mana yang tadi kegiatan-kegiatan tersebut biasa kita dilaksanakan di sekolah, akan kita laksanakan di rumah dengan pembiasaan pembentukan karakter, berdoa, sholat duha dipandu oleh orang tua, membaca buku, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah diberikan oleh kurikulum dan sudah di-share oleh wali kelas kepada siswa maupun kepada orang tua siswa. Di sini mohon kerjasamanya kepada orang tua siswa supaya anak-anak siap melaksanakan pembelajaran di rumah sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Tidak ada lagi alasan anak untuk ketinggalan, anak tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Komunikasi dua arah dengan guru itu sangat penting, sehingga terlaksananya BDR di rumah akan lebih membangkitkan dan memotivasi anak didik kita untuk lebih giat lagi belajar. Tidak ada lagi mereka untuk bermain-main, bersantai-santai di luar jadwal pembelajaran atau jadwal BDR yang dilaksanakan di rumah. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi.
bisa berbentuk, mohon maaf, untuk evaluasi ini bisa bentuknya seperti pertanyaan atau esai, bisa juga pilihan ganda, bisa juga kuis, dan lain sebagainya. Berarti itu adalah bagaimana cara mengaplikasikan dari masing-masing guru mata pelajaran terhadap pembelajaran daring di rumah. Kemudian, tugas guru dalam daring juga tidak berbeda jauh seperti luring. Pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah atau luring, biasanya guru akan memantau kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal ataupun sesuai aturan-aturan yang telah diterapkan di SMK Negeri 1 Patrol. Kemudian tidak lupa juga guru akan memberikan pembiasaan kegiatan-kegiatan hidup bersih dan sehat. Kemudian menyediakan waktu berkumpul dengan peserta didik, itu bisa biasa kami lakukan, ada di kantin, ada di workshop, ada di perpustakaan, ada di depan halaman dan lain sebagainya. Pada saat pada saat itu spot-spot yang memang dianggap oleh siswa tempat ternyaman. Kemudian pada saat luring juga ada umpan balik dari evaluasi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap siswa. Demikian juga sama nanti ketika pembelajaran daring, wali kelas akan mengecek kehadiran siswa dan siswa juga tidak lupa akan absen di proses pembelajaran di rumah ini melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian juga tadi menjelaskan langkah pembelajaran dan hasil yang akan dicapai, termasuk juga pembahasan hasil evaluasi dan umpan balik. Jadi hampir sama pembelajarannya ya. Tetapi yang membedakan kalau di sekolah kita langsung bertatap muka dengan siswa, kalau dalam jaringan kita tidak secara langsung bertatap muka dengan mereka. Kemudian untuk kepala sekolah ataupun manajemen sekolah, kegiatan luring, bagaimana merencanakan tatap muka secara terbatas, baik itu melalui pembinaan kepala sekolah, ataupun rapat dengan orang tua siswa, ataupun juga pada saat siswa dikumpulkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dan evaluasi periodik pelaksanaan pembelajaran. Untuk daring juga sama, di mana Bapak Ibu guru dan peserta didik saling memonitoring. Ada monitoringnya, baik itu dari kurikulum, kemudian dari beberapa guru yang ditunjuk untuk mengabsen atau melihat sejauh mana Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran lewat daring. Kemudian evaluasi periodik pelaksanaan BDR dan juga keterkaitan antara komite sekolah dan orang tua. Kemudian kami juga memberikan laporan secara periodik kepada orang tua tentang pelaksanaan BDR di SMK Negeri 1 Patrol. Masih dalam pelaksanaan BDR, pengawas sekolah juga dilibatkan, di mana masing-masing luring dan daring, para pengawas memonitoring manajemen BDR. Kemudian pembinaan dan pengayaan BDR dan laporan periodik. Untuk orang tua tetap mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh terhadap siswa. Kalau pembelajaran di rumah, mereka mendampingi dan mengawasi apakah siswa itu betul mengikuti jadwal sesuai yang telah diberikan dari kurikulum, yaitu jadwal BDR. Kemudian bagaimana pelaksanaan BDR itu dilakukan di rumah, serta memotivasi kegiatan pembelajaran peserta didik dan komunikasikan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dalam pembelajaran BDR tersebut, karena tadi akses internet susah, kemudian anak sedang sakit dan sebagainya. Jadi dimohon semua keaktifan dari para orang tua kepada
kepada Bapak Ibu guru di sekolah sehingga komunikasi di dalam pelaksanaan BDR berjalan dengan lancar. Kemudian berkaitan tadi dengan infrastruktur, juga jaringan internet yang memadai harus bisa kita sediakan, alat komunikasi juga kita bisa sediakan, dan bahan ajar daring kita juga bisa sediakan. Jadi semua yang berkaitan dengan sumber pembelajaran, kemudian alat-alat pembelajaran, kemudian bahan ajar juga semua akan kami sediakan semaksimal mungkin untuk kelancaran pembelajaran secara daring ini. Dan yang terakhir adalah kurikulum lebih berfokus kepada pendidikan karakter. Ya, ada religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. Semua itu imbas daripada pembelajaran secara daring, sehingga kami bisa memantau sejauh mana anak-anak tersebut dalam melaksanakan pembelajaran daring ini, dan informasi itu juga bisa kami ambil atau kami terima dari Bapak Ibu wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Siapa saja siswa-siswa yang tidak mengikuti karena berbagai alasan, dan kenapa tidak mengikuti pembelajaran daring dan lain sebagainya. Sehingga kami pun kooperatif terhadap siswa, kemudian kooperatif terhadap guru, dan kooperatif juga terhadap fasilitas-fasilitas yang dilaksanakan pada saat daring. Kemudian pendekatan secara kolaboratif, tematik, dan blok atau blok. Kemudian multimedia dan aplikasi pembelajaran juga kami persiapkan dengan durasi pembelajaran maksimal 4 kali 45 jam per hari. Proses pembelajaran yaitu hot, komunikasi, kreatif, menuangkan ide ke dalam karya tulis, membuat dan mempublikasikan karya kreatif di media internet. Berarti ini Bapak Ibu guru sekalian dituntut untuk lebih maksimal lagi dalam pemberian pembelajaran secara daring. Kemudian media pembelajarannya bisa menggunakan video, aplikasi belajar di internet, televisi streaming, radio streaming, tetapi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Patron melalui Google Classroom. Seperti itu. Kemudian penilaian hasil pembelajaran secara periodik akan diberikan kepada peserta didik, bisa berupa uraian, pilihan ganda, penugasan, kemudian unjuk kerja virtual, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita memonitoring kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BDR? Bisa menggunakan aplikasi harian, bisa menggunakan daftar checklist atau angket periodik. Kemudian evaluasinya tadi disampaikan bahwa data ketercapaian kegiatan pembelajaran, berapa persen siswa yang ikut, berapa persen siswa yang tidak ikut, dan dengan dinyatakan alasan-alasan yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Dan setelah itu rencana tindak lanjut perbaikan program. Apakah rencana tindak lanjut berhasil atau tidak? Nah, itu akan kami berikan sebagai bahan dasar evaluasi selanjutnya. Sanksi seperti pada saat luring juga kami akan memberikan sanksi di pembelajaran di rumah ini apabila siswa tidak mengikuti kegiatan BDR dengan cara 1. Teguran lisan, kedua, teguran tertulis, dan yang ketiga adalah sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.